أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah dikarenakan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan, karena syaitan selalu berusaha untuk mengganggu anak cucu Adam agar tidak bersyukur kepada Allah. Syaitan selalu mengganggu supaya anak cucu Adam kufur nikmat, mengingkari nikmat dan karunia yang Allah berikan. Baiklah jemaah yang dimuliakan Allah, cukup lama kita tidak bertemu. Dengan izin Allah, malam ini kita bisa meneruskan kembali pengajian kita. Semoga Allah mudahkan urusan kita dan Allah mudahkan kita dalam memahami agama yang mulia ini. Jemaah dimuliakan Allah, tidak terasa hampir 1 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan. Tanggal 16 ya sekarang. Sudah 3 minggu. Tidak terasa. Namun yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah ada membekas dalam diri kita ketakwaan, di mana 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi hamba yang bertakwa. Apakah ketakwaan itu bisa kita pertahankan sampai hari ini, atau sampai kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang? Hanya Allah yang paling tahu. Namun kita berusaha terus untuk merawat ketakwaan itu. Dalam rangka merawat ketakwaan, kita hadir kembali dalam kajian ini, dan kita tetap akan membahas perangkap-perangkap syaitan yang disediakan oleh syaitan untuk menyesatkan kita dari jalan yang lurus, untuk menjadikan kita hamba-hamba yang kufur dan tidak mau mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Kita teruskan pembahasan
yang kita sarikan dari kitab Talbis Iblis. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada diri saya dan kita semua. Apakah kita termasuk atau apakah kita merasakan dalam hati kita bahwa kita termasuk hamba yang patuh pada Allah? Tentu kita tidak boleh ujub, membanggakan diri. Kita sendiri yang merasakannya. Mungkin dengan kita jawab, insya Allah saya berusaha untuk menjadi hamba yang patuh. Berusaha menjadi hamba yang mau menerima apa yang Allah syariatkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita akan selalu diganggu oleh iblis. Kita selalu akan diganggu oleh syaitan. Di antara pintu atau celah yang diintai oleh syaitan itu adalah marah. Ya, innal abda idza kana hadidan qalabnahu kama yuqallibus sibyanu al-qurrah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia marah, maka kata setan, kami putar-putar dia, kami bolak-balikkan dia, sebagaimana anak kecil memutar-mutar bola. Jadi syaitan akan selalu mengintai kita supaya menjadi seseorang yang suka marah-marah. Kemudian syaitan akan berusaha mengelilingi majelis ilmu. Kita sekarang berada dalam majelis ilmu. Dia berusaha mengelilingi kita untuk masuk, untuk mengadu domba orang yang berada dalam majelis ilmu. Di antara keutamaan majelis ilmu, syaitan tidak mampu mengadu domba orang yang berada dalam majelis ilmu. Kemudian dia datang kepada orang yang sedang duduk-duduk atau bermajelis dalam urusan dunia. Datang dia kelilingi, kemudian dia bisa masuk. Akhirnya syaitan mengadu domba mereka. Akhirnya mereka saling menumpahkan darah. Nah, ini diantara keutamaan kita hadir dalam majelis ilmu. Syaitan tidak mampu mengadu domba kita selama kita berada dalam majelis. Maksudnya majelis ilmu. Tapi kalau majelis kita majelis dunia, kumpul-kumpul untuk urusan dunia, dia bisa masuk, ditanamkannya emosional ke dalam diri seseorang, dipancing kemarahan, akhirnya bisa terjadi pertumpahan darah. Tidak sedikit orang yang sedang berada dalam suatu ruangan bermusyawarah dalam urusan dunia, ujung-ujungnya meja kursi bisa melayang. Betul ya? Atau bahkan sampai keluar ruangan, bisa-bisa benda tajam pun bertindak sampai melukai, bahkan jatuh korban. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, dalam setiap urusan kita syaitan akan selalu ikut campur. Bahkan
Syaitan atau iblis dia memerintahkan kepada syaitan-syaitan yang lain, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini. Berkata Al-Qurashi dari Abi Musa, idza asbaha iblisu batha junudahu fil ardi fayaqulu man adalla musliman albastuhu taj. Apabila datang pagi hari atau apabila waktu pagi telah datang, iblis mengirim tentara-tentaranya di muka bumi seraya berkata, siapa yang bisa menyesatkan seorang muslim, aku pakaikan di atas kepalanya mahkota. Nah, 1 bulan penuh kita dididik untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang patuh taat pada Allah. Sedangkan iblis setiap saat pula, apalagi setelah Ramadan, dia akan leluasa mengganggu kita. Bahkan di pagi hari dia perintahkan dia tebar anak buahnya. Tugasnya apa? Menyesatkan manusia. Siapa yang berhasil menyesatkan manusia akan dipakaikan di kepalanya mahkota. Ada yang berkata, aku cerai-beraikan suami istri, tapi iblis berkata, ya mungkin engkau berhasil mencerai-beraikannya dan itu pekerjaan besar, tapi kan dia bisa nikah lagi dengan yang lain gitu. Yang lain berkata, aku berusaha untuk menjadikan seseorang durhaka kepada orang tuanya, tapi apa kata iblis? Nah, bisa jadi dia berbuat baik kepada orang tuanya setelah itu, minta maaf. Setan yang lain berkata, aku akan suruh orang lain atau aku akan suruh seseorang berzina, tapi apa kata fulan? Hebat, hebat kamu. Yang lain berkata, aku akan suruh orang lain minum minuman keras. Wa yaqulu akhar lam azal bi fulanin hatta syaribal khamr. Syaribal khamr qala anta. Aku akan suruh seseorang minum minuman keras. Apa kata iblis? Bagus. Wa yaqul akhar lam azal bi fulanin hatta qatal. Fa yaqul anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain berkata, aku akan suruh seseorang membunuh orang lain. Ya, hebat, pintar kamu. Artinya apa? Setiap detik, setiap saat anak cucu Adam ini digerogoti oleh setan. Kalaulah kita tidak membentengi diri ini dengan ketakwaan kepada Allah, maka kita senantiasa akan berada di dalam dosa. Bahkan dia bisa mempelesetkan seseorang kalau imannya tidak kuat, kalau akidahnya tidak kuat. Kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang itu mengukur kehebatan seseorang, kebahagiaan hidup di dunia ini kan dengan uang. Orang yang dianggap hebat itu orang yang beruang, sehingga tidak sedikit orang yang dipermainkan dengan uang. Kembali berkata Al-Qurashi, sami'tu Sa'id ibn Sulaiman yuhaddithu 'anil Mubarak min Faddala 'anil Hasan qala
Aku mendengar Sa'id bin Sulaiman bercerita tentang Al-Mubarak bin Fadalah dari Al-Hasan. Kanat syajarah tu'bad min dunillah, faja'a ilaiha rajulun faqala la'uqatti'anna hadhihi syajarah. Dahulu ada sebuah pohon yang disembah selain Allah. Nah, ini kita harus hati-hati. Kadang-kadang kalau ada batu besar, besarnya luar biasa besarnya, batu itu pun dikeramatkan. Kalau ada pohon besar, pohon pun dikeramatkan, apalagi umurnya sudah ratusan tahun. Sehingga kalau kita lewat di situ, sebagian orang kalau lewat tidak sekadar lewat, tapi minta izin numpang lewat gitu. Iya kan? Kami hanya numpang lewat, tolong jangan ganggu gitu. Padahal cukup baca zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian datanglah seorang laki-laki mendekat ke pohon itu. Seorang laki-laki ini tahu bahwa pohon itu disembah. Mungkin karena dia besar, mungkin karena bentuknya aneh, ya. Mungkin dia sangat tinggi, mungkin juga umurnya sudah ratusan tahun sehingga dikeramatkan. Sampai dia bersumpah, aku pasti akan memotong kayu ini. Maka dia pun datang dalam keadaan marah, tapi marahnya karena Allah. Dia ingin menebang pohon itu karena Allah, dalam keadaan marah. Faja'a liyaqta'aha ghadaban lillah, falaqiyahu iblis fi suratil insan. Akhirnya iblis menemuinya dalam bentuk penjelmaan sebagai seorang manusia. Ada seorang laki-laki sudah membawa kampak besar dalam keadaan marah, tapi ketika itu marahnya karena Allah. Kenapa? Karena pohon itu diagung-agungkan, disembah, bahkan disembah selain Allah. Maka datanglah iblis dalam rupa seorang manusia. Faqala ma turid. Maka iblis yang menjelma sebagai seorang manusia tadi bertanya, apa yang akan kau lakukan? Qala uridu an aqta'a hadhihi syajara allati tu'bad min dunillah. Aku ingin menebang pohon ini karena pohon ini disembah selain Allah. Qala, mulai dirayu, hati-hati rayuan iblis ya. Qala, idza anta lam ta'budha fama yadurruka man abadaha. Kalau engkau tidak menyembahnya, kan enggak ada mudaratnya bagimu kalau orang lain menyembah pohon ini. Mengerti maksudnya? Selama kamu tidak menyembahnya, kan nggak ada mudaratnya untuk kamu, walaupun orang lain menyembah pohon ini, kan kamu enggak. Lihat, kan lai orang nyodakwa doh. Kalau orang tu suka lah, kan lai dah ada mudaratnya kawa doh. Apa itu kira-kira rayuan iblis. Qala la'uqatti'annaha. Tetap orang ini berkata, oh pasti akan aku tebang kayu ini.
Faqala lahu syaitan hal laka fima huwa khairul laka la taqta'ha walaka dinarani kulla yaumin idza asbahta inda wisadatik. Bagaimana pendapatmu jika ada sesuatu yang lebih baik untukmu jika kamu tidak memotong kayu ini, yakni setiap pagi engkau akan menjumpai 2 dinar di bawah bantalmu. Dibuat pakai putih. Bahasa kerennya politik uang, money politik. Ndak usahlah potong kayu kok, tanang selah. Tiap pagi di bawah bantal engkau akan menjumpai 2 dinar. Dinar di zaman dulu tu kan mahal. Ambo lupa lo mencari konversinya bara rupiahnya gitu. Qala famin aina li faman atau famin aina li dzalika qala ana lak. Bagaimana aku akan percaya dengan perkataanmu itu? Apa kata si laki-laki yang sebetulnya penjelmaan si iblis tadi? Aku yang menjamin. Aku yang akan melakukannya. Faraja'a fa asbaha fa wajada dinaraini inda wisadatihi. Akhirnya dia pulang, tidak jadi nebang pohon tadi karena rayuan iblis dengan 2 dinar. Thumma asbaha ba'da dhalika falam yajid syai'an. Tapi pada kesempatan yang lain dia periksa bantalnya pagi hari, nggak ada uang, nggak ketemu yang 2 dinar itu. Faqama ghadaban atau faqama ghadiban. Tabi raboy patang berjanji tiap pagi ada piti 2 dinar bawah bantal, kini menganda dong berang orang kau. Maka datang kembali iblis tadi, setan tadi, iblis tadi datang, tapi mirip dengan wajah orang yang akan menebang pohon tadi. Apa mau kamu? Kamu mau ngapain? Ditanya oleh orang yang mirip dengan dia tadi, kamu mau ngapain? Qala uridu qat'a hadhihi syajara allati tu'bad min dunillahi ta'ala. Aku ingin menebang pohon ini karena pohon ini disembah selain Allah. Qala kadzabta. Apa kata setan yang menjelma seperti diri dia tadi? Bohong kamu. Ya. Kemudian dia tetap pergi untuk menebang pohon itu. Sampai di sana orang tadi apa sawah dikutak dek bilih tu sampai tersungkur ke tanah. Tahu dikutak ditangkuk dari belakang, ndak senggodak ke tanah golai, nyopuruannya ke tanah gitu. Bahkan hampir nyobunuhnya.
hatta kada yaqtulahu qala atadri man ana. Barunya ngecek bertanya, ang tahu siaden? Oh. Ana syaitan. Dia perkenalkan dirinya, aku adalah syaitan. Jita awwala marratin ghadaban falam yakun li alaika sabil fa khada'tuka bidinaraini fataraktaha falamma ji'ta ghadiban lidinaraini sallattu alaika. Pertama engkau datang dalam keadaan marah lillahi ta'ala untuk menebang pohon itu. Aku tidak sanggup melawan kamu, aku tidak sanggup menaklukkan kamu. Setelah itu aku tipu kamu dengan 2 dinar. Akhirnya gara-gara 2 dinar tadi tidak jadi engkau menebang pohon itu. Dan ketika engkau datang kembali untuk kedua kalinya untuk menebang pohon itu, bukan lagi karena marah karena Allah, tapi marah karena tidak ketemu lagi 2 dinar di bawah bantal, maka ketika itu aku dapat menguasaimu. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita suka, kalau kita cinta, cinta karena Allah. Kalau berang karena Allah. Kalau ikut tidak, pertama yo berang karena Allah, sudah tu nyorayu jo pitih dek setan pagoda, sudah tu mulai berduto tabik lah berang kiroe. Ketika berang disebabkan pitih indak karena Allah lai, saat itulah iblis leluasa menguasainya. Jadi jo apa awak nyegodai? Jo urusan dunia. Kini dah seketek orang bercakap adik kakak memperabuan aratu. Tak peduli adik kakak. Tidak sadarnya kalau nyolah nyu jadikan ibarat bola oleh iblis, nyu puta-puta nyu balik-balikan. Inyo akan pantu-antuan awak dalam urusan dunia. Inyo akan tipu awak dengan harta. Iblis punya 5 anak. Dah cukup waktu jam berapa ini? Jam berapa azan? 10 menit lagi. Barak? 10 menit. Nah, insyaallah awak bahas 10 anak iblis ko. 5 anak iblis. Qala al-Qurashi, 5 anak iblis jo karajoe sekalian. Ya. Sepuluh menit ikut pembahasannya ada wadah nyuka sambungnya nak. Qala al-Qurashi an Zaid bin Mujahid qala li iblis khamsatu min waladih qad ja'ala kulla wahidin minhum ala syai'in min amrihi. Iblis punya 5 anak, masing-masing diagih nama dan tugas. Ambo sebutkan nama 5 iblis ko untuk kita ketahui dan untuk kita waspadai. Jangan agih lo nama anak awak jangan nama iko. Ya. Thumma sammahum fa dzakara sabar. Ada namanya yang pertama sabar. Tak pakai S, dah pakai sa. Kalau
transliterasinya dalam bahasa wae T dan S, madrasah sanawiyah. Rasanya lai jarang nama-nama sabar. Tapi kalau sabar lai, itu beda ya. Sabar dengan sabar lain. Sabar. Kerajo sabar. Sabarku kerajoe mempengaruhi orang nan dapat musibah. Ya. Umpama orang musibah, ada anaknya dapat kecelakaan atau meninggal dunia, yang mestinya nyo ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian nyo bersabar, akhirnya nyo tapuk mungkonyo, nyo sobek bajunya, nyo ampeh-ampehan badannya, kajang-kajangnya. Pernah nak mencari ada orang yang kematian keluarga mereka itu, nyo cabik-cabik baju, nyo tokok-tokok dadoe, nyo ampe-ampean badannya, nyo tapuk-tapuk pipinya, bahkan nyo lagan kapal ke sana kemari. Itulah kerajo sabar tadi itu. Ya, merusak orang yang sedang dalam musibah. Yang kedua, awar kolah nan punyo karajo menyuruh manusia berbuat zina, berbuat buruk. Ambo yo sabana takajui, yo sabana kaget. Kalau bahasa pikumbuat takoju kampung ambo alan panjang taluak dalam, hanya hitungan bulan jadi kawasan wisata yang dikunjungi di orang, beribu-ribu orang datang ini. Tak terkendali. Sebahagian lah terawasi, sebagian tak. Adapun yang dekat-dekat rumah kami, yang punya family, ambo bisian, tolonglah agak teliti dalam menerima tamu. Menginap bagai lalok di tanah saja, dia jo balai je plastik saya lalok je di tanah. Dek kerami orang, terutama sesudah rayu. Caliak laki ni anak-anak gadih laban tweet sarati nyo goyang-goyang pinggu itu anyo rekam anyo posting ke internet. Nah, itu sadonya menjurus kepada perzinahan. Itulah kerajo si awar, menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan buruk. Yang ketiga, miswat, pakai ta, miswat ko karajoe tukang angki berita bohong, tukang adu-adu orang, tukang kuih fitnah. Bahasa awal apa? Cambang pangkui. Agak beda bahasa ada, padahal kabupaten wak. Beda kecamatannya. Kalau di Taluk Dalam namanya cambang mangkui kuah. Cambang mangkui kuah tu tukang hantar berita. Adis ko? Cawan gulai. Masya Allah. Yusabana kaya raya awak dengan bahasa nak. Jarak setengah jam perjalanannya beda bahasa. Kami cambang pangkui kuah. Kalau siko cawan pangkui gulai. Tujuan sama, istilahnya berbeda, nak sebutannya lain. Jadi tukang kuih berita, iya mungkin ada berita, tapi berita tu seketek, hanya tambah-tambah. Nah, makanya jangan suka mengupiang. Undang-undang orang mengecek, ini cek-cek jadi tamu saya, angguk-anggukin.
Bukannya tamui orang. Tadi wang nyampe kecek-keceken orang tua. Tadi sinan saunggo orang duduk-duduk di kada wang sinan nyotan ni. Angek lo telingo dan tangan dan buruk-buruk tentang wang nyo sabunya. Padahal tak boleh itu lagi. Itulah kira-kira contoh karajo si Awar tu. Si Miswat. Tukang angki berita buruk, nalah dia adua-adua ditambah-tambah. Tak sekadar itu saja. Kadang orang sedang duduk mereka santai, nyubisian ke telingo. Si anu tu pakai kecek-kecek nang tu. Si anu tu banyak buruk kau ang tu. Sehingga orang tu mahayal-hayalnya bayang-bayangan. Tak bayang-bayang dia ambil adu wajah orang rasu-rasu siaya. Sudah tu mulai suuzon kau orang lain. Pas basuh je orang ang kecek-kecek ni petang ya. Ang buruk-buruk ada ni padahal tak ada. Nang kampek lah. Dasim. Iko ada kemungkinan orang bernama Dasim. Yo. Mungkin nama Sim dipanggil udah Dasim. Dasimku karajo menyusup ke dalam rumah tangga orang. Ya, menyusup ke dalam rumah tangga. Menyusup ke dalam diri seseorang ketika seseorang tu berhadapan atau menemui keluarganya. Karajonya amu contoh salah dalam kehidupan rumah tangga. Suami pulang karajo, ya, masuk ke rumah, mungkin dia kurang berzikir, tidak lu mengucapkan salam, masuk ke dalam rumah, dapat celah dek Dasim tadi. Nampaklah istrinya dek mungkin kurang hangat dalam menyambut, atau mungkin terlambat masak, langsung berang-berang sini, alang sana nasi lapar perut dia semua. Tu orang rumah hanyalah latih menyuci, menggosok. Tu jauh biasa sudah pulang gak sanjo. Kau sudah asal pulang udah tu awak lu masak lah dah. Apa kerja kau? Jadi sekali. Itu karajo. Masuknya ke diri seseorang. Beko ketika orang tu pulang ke rumah untuk menemui keluarganya, nyo nampaklah sebuah celah yang bisa dihujat. Yang bisa menjadi penyebab berang-berang. Maka jadilah suamiku berang-berang. Anak sekodusi tadi nyo angin loh. Berang-berang saya kerja udah mah. Udah kerja lah seorang. Berjadi tak tu? Batumbuk sudah tu tak? Kalau kemasan dan nantilah ada yang cari dan kemasak je orang lain. Tak ada cerita itu. Tak makan di lapor dan lain. Tak ada makan di lapor, bocok makan di lapornya. Tapi kadang kalau orang berang makan di lapor tu lah lain makna itu. Tak lama masakan dia dah lain. Jadi. Jadi ya, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak sado berita-berita na masuk ke telinga waktu awak sikapi do gitu. Tak sado awak tanggapi do. Sebab bisa jadi berita tu datang dari setan menyusupnya ke telinga masuk ke hati awak. Dosen yang kurang dalam rumah tu. Kelas anjo hari lu menyapu lagi. Kemudian berserak sorok mengasih kau di rumah. Anak lu mandi leh lamen tanah. Atau istri mengau dalam beona lihat di masih enggak tadi. Nah, hati-hati jo. Karajo si Dasim.
nak jan tangguang awak cik lai deh nang kelima. Zaknabur. Zaknabur. Zaknabur ko penguasa pasar, yang mengibarkan benderanya, nyuruh orang berduto, nyuruh orang bersumpah-sumpah demi Allah balilah barang dengku aku barang rancak mah, modelnya 100 mah. Barang kau pak ikut 100 tak kurang dah, dia kurang lah ketek 90, tak bisa demi Allah pak ikut modalnya 100 mah, dia ambil lah mencari untung lah ikut dia lah balik modal saya, padahal modalnya 90. Nyobuatlah orang bersumpah-sumpah palsu dalam pasar, nyobuat orang menipu dalam jual beli, padahal dilarang oleh Nabi. Ya, indak boleh awak membali anan diago dek kawan. Iko sedang nyago kah? Ko orang kan lah ko ah. Iko 70 kecek nak beli. Dia dah aman 60 dah. Dia ambil balik 70 bago-ago lo kai. Itu keraja itu. Nan jalan lah iko alun putih pretong lah dah. Lah awak salib saya kata. Itu nang keraja itu. Ya nyut tagaan bendera di pasar. Siapa namanya? Zaknabur. Jangan lagi nama anak awak Zaknabur ya. Kok Bur boleh, banyak nama orang Burhanuddin, Burhan panggilannya Pak Bur gitu. Tapi kalau Zaknabur itu nama anak iblis. Keraja menguasai pasar, menjadikan orang berparang bercakap di pasar, tipu menipu, sumpah-sumpah palsu. Hati-hati dengan perangkap-perangkap syaitan dan bala tentaranya. Banyak-banyaklah kita beraja agama supaya kita bisa membentengi diri, bisa mengetahui ma kawan ma lawan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung selesai salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sudah bahas 5 anak iblis dengan nama dan tugasnya masing-masing. Jadi kita harus pandai-pandai menguasai diri. Jangan saketek-saketek berang. Ya. Bausaulah manahan amarah dengan cara capek berzikir. Ada rasa tak lama di hati, rasa kabirang, rasa astaghfirullah, la ilaha illallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ke dalam diri awak dibekali oleh Allah 2 hal. Satu, syahwat. Gunanya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua, amarah. Allah tanamkan dalam diri awak amarah dengan maksud agar orang itu bisa menjaga diri ketikanya diganggu oleh orang. Akan tetapi setan satu, kanan 2 tu. Satunya dalam syahwat sehingga dijadikan orang berlebih-lebihan, sehingga tak tentu halal haram lain.
Yang penting dapat, yang penting kayu. Tak tahu siang je malam. Yang penting anaknya inginkan tercapai. Tapi di lain sisi ibadahnya lalai. Bahkan mungkin tak solat. Ambo dinasihat, diminta untuk menasihati seseorang, tolonglah nasihati anakku Ustaz. Nyo nampak ai idue lah mulai sana. Tapi dak amah solat ni. Artinya apa? Untuk dunia aku habis saja sungguh-sungguh mengarajonnya. Tapi untuk akhirat sabana maleh. Di sinan setan bermain tu. Rancak model si anu tu tak duit solat dia, tapi duit senang. Banyak betul tak duit solat dah. Amang awak nak tunggang-tunggang balik dia solat, anak je kayu-kayu tu. Baik itu caranya memainkan perannya. Kalau tak jadikan awak berlebih-lebihan dalam mencapai sesuatu. Kalau tak jadikan awak berfikir na indah-indah membanding-bandingan. Si fulan tak beriman pada Allah, mengapa kayu? Awak tak pernah merasa kayu. Ditanamkannya pikiran-pikiran buruk seperti itu. Amarah diperlukan. Gunanya apa? Untuk membela diri. Tapi satu setan di situ menjadikanlah awak kau sakit marah, berang ke berang sehingga jadilah seseorang marah berlebih-lebihan. Maka tahan diri awak dalam mencapai sesuatu, tahan pula diri awak agar tidak mudah marah-marah. Kita teruskan. Nah, itu penting untuk awak ketahui. Setiap diri awak ada setan seorang. Zikrul i'lam bi anna ma'a kulli insan syaitanan. Setiap diri manusia tu diikuti oleh seorang setan. Dari Abul Husain Asy-Syaibani, sesungguhnya Urwah bin Zubair berkata, atau hadis dari yang diriwayatkan dari Zubair, Urwah bin Zubair, bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepadanya tentang sebuah kejadian. Rasulullah suatu kali di malam hari pergi keluar. Tentu Nabi kalau keluar ada urusan. Tiba-tiba cemburu Aisyah, istri beliau. Hei, kemana malam-malam keluar? Ya, Nabi suatu ketika keluar malam untuk suatu urusan. Maka cemburulah Aisyah. Kemudian apa kata Nabi? Apa yang terjadi denganmu, hai Aisyah? Engkau cemburu ya? Apa kata Aisyah? Ya wajarlah aku cemburu. Aku bersuamikan orang seperti kamu, seorang Nabi dan Rasul. Cemburunya gak lebih gitu. Apa kata Rasulullah? Au qad ja'aki syaitanuki? Kata Nabi ke Aisyah, tiba setan kau hai Aisyah.
Kok lebih-lebih warna cemburu? Datang setan kau ini. Qalat, ya Rasulullah, awa ma'i syaitan? Wahai Rasulullah, adakah bersamaku setan? Yakni yang mengiringi aku? Qala na'am. Rasul menjawab, iyo. Qultu, Aisyah berkata lagi, wa ma'akul insan? Qala na'am. Apakah setan itu menyertai setiap orang dari manusia? Nabi mengatakan, iyo. Ibu-ibu, emak-emak, Aisyah saja ahli surga, istri Rasulullah, ibunda kita orang mukmin, nyugaduh aja dia setan. Apalah emak-emak nak? Apalah istri-istri awak? Nyugaduh. Ya, dari kejadian kau, Nabi serta merta mengatakan, kok mau dikobana engkau hai Aisyah, tiba setan kau. Aisyah balik bertanya, ada setan bersama aku ya Rasulullah? Iyo. Bahkan setan itu mengiringi setiap orang dari kalangan manusia. Wa ma'aka ya Rasulullah, setan juga mengiringimu wahai Rasulullah? Qala na'am, iyo, kata Nabi. Walakin Rabbi azza wa jalla a'anani alaihi hatta aslam. Iyo, bersamaku adalah setan yang mengiringi, kata Nabi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku membantu aku sehingga aku selamat darinya. Jadi Nabi pun diiringi oleh seorang syaitan, namun Allah melindungi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga setan itu tidak bisa mengganggu beliau. Artinya setan yang mendampingi setiap orang, karajonyo menyuruh orang tu babuat salah, babuat buruk, ya, nyo jadikan orang tu maleh melakukan amal soleh, tapi rajin urusan dunia. Solat lay bekolah, solat lay bekolah, waktu kan panjang lay, apa lay waktu Isya. Solat zuhur lay bekolah, makan cek lu jadilah. Kalau yo lapar makan lalu. Tapi nyugiriang ada setan untuk makan kanyang. Sudah makan, tas sanda selai. Ladake waktu asar baru jago. Nyupilin lu paru itu. Lama lu di toilet. Lah azan orang. Zuhur lu le. Azan asar lah masuk. Tu model itu kerajo setan tu. Akan tetapi juga berdasarkan hadis bahwa hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tapi juga setiap diri ada qarin pendampingnya dari bangsa jin, yakni syaitan, ada pula pendampingnya malaikat. Ya. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyai. Engkau juga begitu, ada qarinmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ada, sama. Walakinna Allah azza wa jalla a'anani alaihi fala ya'murni illa bihaqqin. Akan tetapi Allah menjagaku, kata Nabi. Ya, sehingga dia tidak bisa mempengaruhi Nabi, tidak bisa menyuruh-nyuruh Nabi untuk melakukan
dosa. Adapun awak nyubisian jadi sekali kecewa. Nah, kebiasaan awak petang tiok rayu maaf-maafan tak? Iya kan? Memaafkan keluarga sekali setahun ya, lamoy dendam lagi. Sekali setahun baru dimaafkan. Kecek setan korin awak padiah tu mah nyo kanan-kanan kecek na lalu tu. Ledak penjajak wah. Kalau besok kami tu dalam dak makan di anjang kecek dah. Anjang kan kumua makan dia doang. Keceknya tu dak makan di anjang tu. Itu ke dimaafkan saya. Indak dah halun lai. Lama lu kowe. Betul tak? Tidak semudah itu dah. Itulah kerajuk korin dari setan tu. Mengingatkan dek malaikat dendam tu lai boleh peti gua harinya. Nyo ingatkan awak. Tapi karena bawaan diri awak banyak maksiat, hendak lu nama berzikir, nama nambayon. Kecek setan tadi. Ayo dah. Tak semudah tu dah. Kalau maafkan saya taruh tarajanya, besok nyulang lo lihat. Sebenarnya kan tak masalah dah. Nyino awak dorang, awak maafkan inyo, habis itu nyino lo lihat maafkan inyo, kan banyak dapat follow awak tu. Tapi kecek setan, kan nyo baru patang nyo tak maaf lo, kini mulai lo lihat. Sudah kau dah usah bunyi-bunyi lekok nyo sapo. Anoan setahun. Jadilah dendam kesumat. Bertahun-tahun ni dah bersapuan. Nanti di neraka nyo makilah setan kau dek orang nak masuk neraka, aku gara-gara engkau marah awak masuk kemari. Bermaki setan tu gara-gara engkau awak ada masuk kemari. Aku cak setan, jangan maki dan makilah diri awak tu, dan kan membisian saja awak tu nanti mengadi dah ngadi kan membisian saja, dia menyuruhnya awak tu nak maka bisa awak tolak. Allah dia tahu mau dia tu dalam Quran nyuruh awak buat nyubisian buat harusnya awak tolak awak iyon habis itu nyuruh salah halai pandai lah yang menjawab dia kan membisian saja terserah sinan kok dibuat atau tidak tapi awak tu salah mengadi buat mengadi iyon. Jadi setiap diri awak ada korin dari bangsa jin yakni yang setannya, kemudian korin dari bangsa malaikat. Nah, kau perlu ambo tekankan ya. Pejan ada yang keluar jurus Ada orang nak menggunakan korinnya untuk menjaga diri aja. Jadi kamu apa seorang senyo tak pernah takut dah. Bagak. Kok nyobain ladiang kawan patah ladiang tu, langganan ni patah ada ladiang patah. Karena ini mana? Nyo menggunakan korinnya tadi. Tapi ingat, Nabi saya dalam parang patah gigi. Nabi luku-luku dalam parang. Awak nyobain dia orang jelah dia tak luku dong. Apa kira-kira tu? Pasti adunannya pelesetkannya. Jadi korin dari bangsa setan, bangsa jin tadi dan setan tadi. Seakan-akan nyoba buat baik ke awak, seakan-akan awak membaca doa dan zikir-zikir dan elok-elok saya padahal sabanai buruk kun fayakun ya padahal kun fayakun itu perintah Allah, tak perintah awak doh. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah bila menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Ada awak berguna untuk sesuatu, untuk menyulap kunyi jadi amai. Kun fayakun. Iyo laisa mukunyang tapi beda. Hati-hati kalau ada orang menjual nyekecen lithium 99,99%, gold Perancis 99,99%.
Ada bentuk-bentuk kadang-kadang kuning-kuning. Dak sado nang kuning tu ameh dah. Ha? Abu pernah dia tahu, Ustaz tolong cari barang bos tak. Iko dapat di situ mata catut ada orang. Elok-elok hati-hati awak kena kecuai kau. Cuman tak bisa dijual dobak itu tak tabali lo orang rumah awan nah. Iku kan sekilo berapa bitir tu. Alah awak antang ke toko ameh pada nyuali orang tak ada bitir depan. Orang toko ameh ko mungkin takut lo mengecekin ko barang palsu kat sadia lo orang tu ni kecek saya awak tak ada bitir soalnya tu depan. Kira barang tu lah bakal tercatut keceknya awak ke ladang tercatut dia awak di ladang awak kena pangkue aku lah rusaknya seketek kau. Untung ambo punya alat untuk pangkue. Ambo dek bakawan orang toko ameh tahu ambo carwe bersiram lah bagusuan ke batue tu bersiram je air tu seminggu dah hilang kuningan di tangan awak tu kira kuningan atau nyage cat kuning nyona nameh tu ya awak gosong ke batu tu awak siram je cairan tu dak mengalir tu gitu tetap nyolake di sinan dak hancurnya gitu. Itu penipuan, hati-hati ya. Jadi seakan-akan seseorang tu melakukan amal soleh. Itulah kerajo Korin tadi. Padahalnya melakukan amalan yang sia-sia. Baca ya Khoni 1000 kali ke kunik. Tu tanaman banaman. Besok pagi 2 hari celiak jadi amal. Bisa. Percaya tak kalau kunyit itu bisa jadi amal? Aku percaya. Tapi sekarang kunyit itu jual. Balik ke amal. Apa amal? Itu baru masuk akal tak Pak? Kadang inyok kok endak junam buruk-buruk warna awaknya jurumuskan. Nyo jurumuskan awak junam buruk tapi nyo bungkih junam elok. Seakan-akan inyok elok. Mulai tadi kalau ingin kue langan awak ko mode basi nyoto ko ada orang basi nang patah ada langan awak patah dah. Bacolah ya qawiyu ya matin ya qawiyu ya matin. Bantu ya kan iyo bana tu rancak. Tapi malu ada zikir tu untuk olahraga. Di sini salah Atu kerajo Korin tu. Padahal setan suana itu mah. Kecewa nyo majanan elok nyo Korin tu tak ada majanan elok ro. Dan Korin dari bangsa setan tu selalu membisikan dan majanan dan buruk. Nyo kecewa dek Korin dari malaikat tak doga itu do nabi se luko dalam parang ya. Tapi dek nam punyo badan ku kurang pengetahuan agamanya amalkanlah nam bisikkan Korin dari bangsa jin tadi yang setan tadi. Tak tanggung banyak orang nan terjerumus ke sinan. Ketika belajar sunnah lah awak tahu mana bana-bana batu yang mana nan salah. Ketika belajar sunnah awak tahu kalau Nabi itu terluka dalam perang. Kita tahu para sahabat Nabi terbunuh dalam perang. Cuba tak belajar sunnah. Kira-kira amalan awak. Awak akan amalkan potongan-potongan ayat untuk tujuan-tujuan tertentu. Ayatnya betul tapi salah letak, salah guna. Model yang pernah ambo ceriton Al-Fatihah nyululu aja. Al-Fatihah nyululu aja. Baca Al-Fatihah sampai buku terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu lulu. Kalau nyo tak beraja sunnah kan betul itu ma Al-Fatihah mah. Kan tak racun awak lulu ada ayat dicek. Korin ko
Inyo kerajunya mengingatkan senyo. Tapi awak nam punya badan, kalau lama iman awak, korin dari bangsa setan tadilah, korin dari bangsa jin yang merupakan setan tadilah, nan leluasa menjerumuskan awak ke dalam kesalahan. Maka bentengi diri awak dengan belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ajaran Islam dengan lurus. Kini harus hati-hati ngecek, salah-salah ngecek Ustaz. Orang main tuntui saya, main lapor saya. Kadang ada orang rasok-rasok saya, tentulah cegak saya sekali. Tunjuk video ni kecewa lah yolah. Tu beku orang nan tadi tu lurus tangannya sudah ada video ni. Dah ada tangannya terbalik lihat sudah tunjuk saya. Tapi video lah beredar, orang lah percaya. Semudah tu mana awak kini kena kicau. Hati-hati jamaah. Tahu awak kini ya, setiap diri awak ada 2 korin pendamping, pengiring. Satu dari bangsa jin, itulah setan, selalu membisik-bisikkan awak untuk berbuat dosa dan kesalahan. Dan yang kedua, malaikat yang selalu mengingatkan awak dengan kebaikan. Kedua-duanya sama mengingatkan. Tergantung kepada diri awak. Jika lamah iman awak, nang kawak turun adalah bisikan setan. Mudah tadi ya. Kata Nabi, la tahasadu. Jangan kalian saling dengki. Kecek setan, anda iyo tu dah. Minta lo ke laki kau sudah belian lo kursi rancak cek. Inyo ke inyo saya mah bercakap suami isteri. Ya kan ekonomi tu tak sama loh. Nampak tetangga beli kursi baru, dan ibu tadi langsung datang hasadnya. Pulang lakinya minta lo dah, belilah kursi baru dah. Jadi lah nasawalah bisa laki beli mengau dah tak bisa. Banyak jadi begitu tak? Dia nak beli kursi baru lu dari mana fitir duit? Tapi cuba awak mengikuti dan bisikan malaikat. Ucapkan saya alhamdulillah. Agak cek setan sebelah. Orang yang bersaki awak mengucapkan alhamdulillah. Ada iyo tu tak masuk tu dah. Sebenarnya kan itu nampak tu nampak tetangga awak berubah hidup ke arah yang lebih baik, awak ikut senang, ikut bersyukur alhamdulillah. Awak senang, tak ada beban dah. Tapi cuba, tu beban tu mah. Patang sudah beli auto baru. Akhirnya beli lo cek lain. Awak jangan auto Honda saya lunas le dah. Lah 3 bulan lalu enggak. Tak muah dah, tak sah dah. Tiba datang dangkinya. Sedangkan Nabi mengatakan la tahasadu, jangan saling dengki. Iko perilaku awak bermasyarakat sering terjadi mudiko, dangki mendangki. Banyak orang mengaluh di komplek-komplek ya. Nyu sibuk saya mengurus tetangga sebelah itu. Sehingga patang di media sosial pernah ambo basuju sebuah gambar bertuliskan iklan dalam bahasa Arab, hadal bait, hadhil bait lil bai'. Rumah ini akan dijual. Sababul bai' adzal jiran. Sebab rumahku dijual karena tetangga yang resek. Ini cerita menalik. Jadi kau ada talok kau bali ya balilah. Daripada kena tipu ikut rupanya jual rumah karena tetangga usil. Ada orang menjual rumah iklannya ada rumahku kan dijual disebabkan tetangga yang usil. Bertetanggalah awak dengan baik, bertetanggalah dengan baik. Kau agak elok rezeki tetangga awak, ikut bersyukur awak. Kadang hasad kau tak jual orang lainnya. Adik kandung sendiri. Umpama 2 orang padusi adik kakak, kedua-dua lah bersuami. Kan tak harus ekonomi itu sama loh. Kau ada negara rendah agak seorang dan seorang lain tinggi. Itu bisa bermusuhan itu. Ya, ni bisikan setan. Kau lebih dulu nikah. Kau duit kau dah elok-elok jo. Adik kau tu baru nikah baru langsung selok sekali ni. Kau tak bisa kau dah. Cari tahulah apa sampai hanya cari tahulah. Kira sampai kanu suaminya begini dan begitu. Ni tunggu lu suami pulang dah. Mangau dah ada bantu laki uni je.
Bang udah ada bantu laki adik awak. Tak. Berjadi lah situ lah. Bertengkar lah. Bersyukur saya, lapang hati awak. Bersyukur saya ucapkan alhamdulillah. Tenang awak, lapang awak, ringan awak. Daripada awak dangki. Jadi memang perlu awak berbekal ilmu agama yang benar. Ya, perlu berbekal ilmu agama yang benar sehingga bisa menyikapi setiap keadaan dan kejadian dengan benar. Nah, hanya Nabi yang selamat dari gangguan Qarin tu. Aisyah tak ganggu. Nabi seorang pemimpin, seorang pendakwah, nanti ya banyak keluar. Agak naik cemburu Aisyah. Aku cakap Nabi, datang setan kau ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita sadunya, menjaga keluarga kita. Dan terakhir dalam pembahasan awak malam kini, ada puluh iblis nyolapeh anak buahnya tanpa kendali selama 40 tahun. Dijelaskan dalam kitab kau, nyolapeh kader-kadernya tanpa kendali selama 40 tahun. Nan kader ko namanya qab pakai Q. Qab. Lah pulangnya dari pengkaderan atau dilapeh duit selama 40 tahun, bukan 40 hari, 40 tahun tanpa kendali. Sesudah itu ditugaskanlah menggaduh anak-anak. Kerajonnya menggaduh anak-anak. Betapa banyak gara-gara perangai anak berantem suami istri. Perkara sekolahnya bisa malih jago. Anak ko nyolem matu anak awak ko payah jago. Berhasil awak jagon berang le. Mangga dak jago awak dari tadi terlambat awak jadi sekolah je. Betul lah tu. Padahal inyo nama malih jago. Nyo tuduh awak lambat menjaga dinyo. Sebagian anak awak nyo lebih takut ke guru di sekolah daripada ke orang tua. Bisa jadi salah satu suami dan istri itu pemberang. Umpamanya ayah yang pemberang. Wang tu nampak payah dijagoan. Biswa kau di tujuan dan siram juga ayah saya ambil. Biswa nyulang lihat itu. Ia je siram juga ayah saya ambil. Bangin tu siram anak dan. Pagi hari sedingin ku hari bersiram anak dan. Ada yang mengandung mah, ada yang melayan. Tak rasa layan tu yo. Angka lama dia awak saya. Sini nampak tak? Ini balik lu lelaki-lelaki. Iyo kau mengandung. Tapi kan anak dan. Apa cakap sudah tu dah. Dan anak tadi nyupai mandi. Sudah tu tukar baju, hantar awak ke sekolah lagi je. Berhenti sementara cakap hantar anak ke sekolah. Pulang dari situ bersambung lihat. Kau tadi kanak-kanak dalam perjalanan, you padih lo rasa kasar kau kadang gini ya. Tak tahu kau dan kau laki kau. Basambung tu. Itulah kerajo si kop-kop tadi. Nyogaduhnya anak-anak, akhirnya orang tua menjadi bercakap sudah itu anak-anak tu lupa jualan yang lakukan tadi. Nah, bersabarlah wahai orang tua. Kalau ada perangai anak awak aneh-aneh, tahan diri awak, jangan ngecek ke sana kemari. Beku kalau lu ngecek waang perangai tu samu bana jo ayah. Ayah masih lalok yo lelai. Terdengar ya nyo, dah itu jago apa kecek kau tadi. Samo je deng cek kau. Bercakap kadang sudah tu. Anak sini tu jago mandi pergi sekolah. Dan awak basambung panjang urusan sudah itu lihat. Betapa banyak terjadi kerusakan rumah tangga gara-gara perangai anak.
Itulah kerajo si qab tadi. Qab Q qaf ba qab. Ambo tertarik untuk membahas kitab ku nak jaleh dewak sia kawan sia lawan, sehingga awak bisa memanfaatkan siswa-siswa awak untuk lebih banyak melakukan ketaatan daripada dosa. Kalaupun terlanjur awak buat dosa, capek awak tobat. Karena kecek setan lah, andai lah banyak bana dosa ang tak diterima ang tobat ang itu doh. Laku muhwana wa ang tak ada orang kam nerimo le doh. Itu kecek setan. Sedangkan Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, nalah melampaui batas dalam berbuat kezaliman terhadap dirinya. Diterima, disuruh tobat dari Allah kan? Maka katakan pada setan tu, waang tu nak ke orang pun dosa. Sedangkan kami tetap dijanjikan oleh Allah akan diampuni. Jadi banyak-banyaklah awak memahami belajar agama supaya awak indak jatuh ke dalam putus asa. Karena setan pun akan digunakan jurus menjadikan awak putus asa. Demikian kajian awak malam kini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ambo saja.